Oke, kita akan lanjutkan pembahasannya. Sekarang kita masuk ke pemahaman bacaan nih teman-teman. Nah, yang pertama akan saya bahas, ini basicnya dulu ya, dari bahasa negara. Apa itu bahasa negara? Ini sama dengan bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi istilah baru gitu ya, kalau di rekrutmen CPNS maupun sekolah kedinasan, terakhir kemarin itu ya 2023 itu ya, istilahnya itu diganti jadi bahasa negara. Sama sebenarnya dengan bahasa Indonesia ya, karena kan bahasa yang digunakan untuk komunikasi secara nasional, bahasa resmi kita kan bahasa Indonesia gitu ya. Contoh soalnya itu memang yang sering banget ditanyakan dan pasti ya hampir 90% itu dapat soal seperti ini nanti ketika SKD. Ya, karena ini dasarnya banget kalau ngomongin bahasa Indonesia, apalagi masuk ke bahasa Indonesia bagian bacaan. Nah, kita penting banget tahu tentang ide pokok atau inti yang dibahas dalam suatu paragraf. Udah pasti ngelotok banget itu ya, bahasa Jawanya ngelotok ya, berarti udah bener-bener paham banget tentang ide pokok nih, dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah pun kan masih dipakai ya. Ide pokok, inti yang dibahas dalam suatu paragraf. Oke, nih ya untuk ide pokok, saya ada triknya sebenarnya teman-teman. Ini bisa digunakan sama teman-teman ketika nanti ngerjain soal ide pokok, terus teman-teman pengen ngecek gitu ya, jawabannya udah bener atau belum. Karena kadangkala ketika kita cek ke opsi teman-teman, ada yang mirip-mirip gitu ya, saling bersinggungan. Nah, gimana cara kita menentukan? Saya ada triknya, ini dilihat dari ciri kebahasaan yang muncul. Oke, misal nih ya, saya ilustrasikan, saya punya sebuah paragraf. Nah, ini saya taruh di atas ini ya. Ini. Oke. Jadi katakanlah itu paragraf ya, yang warna merah di atas itu ya. Ada 5 kalimat dalam satu paragraf. Nah, hampir 90% gitu ya, biasanya itu pola penulisan itu pakai pola deduktif. Deduktif artinya D depan, ide pokoknya di depan. Nah, berarti kita fokus dari depan dulu atau dari awalnya. Nah, ini saya kasih rumusnya itu A, B, C. Oke, A, B, C. A, B, C itu apa? Dilihat dari letak kalimat utama. Saya singkat aja KALUT. Kalimat utama. Ingat A, B, C. Nah, gini. Ada A, ada B, ada C. A itu apa? A itu awal atau depan tadi gitu ya. Awal. Berarti pakai pola deduktif. Nah, B itu apa? B, kalau A awal, B itu belakang. Ya, belakang. Nah, terus kalau C apa? C itu campuran. Oke, jadi ada awal, ada belakang, ada campuran. Lihat ciri kebahasaan yang muncul. Fokus dari awal dulu, karena tadi ya hampir 90% itu ya, sering sekali ditemukan polanya deduktif. Jadi sayang banget kalau kita kehilangan kesempatan itu. Gitu ya. Jadi lihat peluang yang paling besar dulu dari awal. Awal ya, kalau di awal berarti katakanlah di kalimat pertama gitu ya, itu intinya di situ. Berarti kita cek di kalimat 2, 3, 4 dan seterusnya sampai terakhir sendiri. Apakah akan muncul ciri kebahasaan yang pertama, itu akan muncul kata rujukan. Nah, kata rujukan itu apa misalkan? Ini, itu, tersebut. Nah, hal ini, hal itu, hal tersebut. Berarti kan ada yang ditunjuk, ada yang dirujuk. Nah, di awal tadi, cek apa intinya di awal tadi. Itu ya. Terus bisa juga muncul apa? Repetisi. Nah, repetisi. Repetisi itu apa? Perulangan. Jadi hal yang dibahas diulang lagi. Pertama itu dibahas tentang
tanah longsor, kedua tanah longsor, ketiga, 4, 5 tanah longsor. Cek tanah longsor yang pertama, itu kan yang pertama kali disebutkan. Intinya biasanya di situ, gitu ya. Nah, itu muncul repetisi. Bisa juga yang ketiga itu akan muncul kata ganti orang. Kalau yang dibahas orang gitu. Misalkan kalimat pertama membahas Pak Jokowi gitu ya, habis meresmikan suatu bangunan gitu. Kalimat kedua diganti gitu ya dengan kata beliau. Nah, beliau ini kan kata ganti orang ya. Yang ditunjuk siapa? Pak Jokowi di kalimat pertama tadi. Cek aja yang pertama itu intinya ngomongin apa. Gitu ya. Itu kalau di awal, tapi nggak menutup kemungkinan ada kemungkinannya di bagian belakang, teman-teman. Kalau di bagian belakang gimana? Di bagian belakang itu berarti fokus di kalimat akhir, nanti akan muncul kata hubung penegasan. Nah, kata hubung penegasan itu misalkan apa? Jadi, oleh, karena itu, oleh, sebab itu, maka, dari itu, dengan demikian. Nah, kalau muncul itu di akhir, fix banget. Itu induktif, berarti simpulannya di akhir sekaligus itu intinya yang dibahas di paragraf tadi. Gitu ya. Kalau campuran, ini mungkin aja, walaupun memang jarang ya, tapi mungkin aja. Ya, campuran itu artinya ada penggabungan. Istilahnya kalau ini saya lingkari A sama B, berarti campuran itu A plus B. A plus B itu gimana? Ide pokok yang di awal ditegaskan lagi di bagian belakang. Itu campuran, paragrafnya campuran. Gitu ya. Sekarang kita cek ke contoh soal ini. Yuk, ide pokok paragraf ini apa? Kita lihat di sini. Fokus ya, pencarian dari kalimat yang pertama, seseorang akan diuji dengan apa yang dia miliki. Kemungkinan kan di sini intinya. Untuk ngecek, kita lihat kalimat kedua. Ketika memiliki ilmu, dia akan diuji dengan seberapa jauh kemampuannya memanfaatkan ilmu. Lihat, ini ada yang diulang teman-teman. Tentang apa? Uji, ya kan? Uji. Terus ada kata gantinya. Di awal kan disebutkan dia. Di kalimat 2, dianya muncul lagi. Terus ada nya juga. Begitu pula kalau kita cek di kalimat berikutnya, kalimat 3. Ketika punya harta, dia lagi, diuji lagi, ya kan? Nya, mendistribusikan hartanya. Nah, jadi kelihatan ya ciri-cirinya ya. Di bagian akhir juga sama. Di saat menduduki jabatan, ia lagi, ya kan? Diuji muncul lagi. Dengan seberapa jauh kemampuannya muncul lagi. Mempertanggungjawabkan wewenang yang diembannya. Jadi muncul ada repetisi sama kata ganti orang. Fix berarti di awal. Tarik intinya dari kalimat utamanya di awal tadi. Tentang apa? Oh, ternyata yang A, ujian hidup seseorang. Garansi, kamu mau lolos SKD seperti mereka? Ikuti Super Intensif SKD CPNS dan Sekolah Kedinasan offline dan online bersama Profesional by Bimbel YEC. Info lebih lanjut buka di www.profesional.id. Hubungi advisor kami untuk konsultasi dan pendaftaran ya. Sampai jumpa di kelas. Ya, kita cek yuk. Masih sama ya, ide pokok berarti inti yang dibahas dalam paragraf itu. Ya, kita cek ya dari awal dulu. Sudah sejak lama para ilmuwan mengkhawatirkan akibat rumah kaca. Oke, ini kalau kita tarik sementara ya, akibat rumah kaca. Apakah betul tentang itu? Kita lihat kalimat 2. Hal ini, baru tadi saya bilang, hal ini karena bisa merusak lingkungan. Salah satu akibatnya, akibat disebut lagi. Berarti fix ya, memang yang dibahas akibat rumah kaca. Ya.
sudah terasa adalah meningkatnya suhu permukaan yang sangat ekstrim. Hal tersebut dapat mengakibatkan terganggunya hutan serta ekosistem lain di bumi. Selain itu, dapat mengurangi kemampuannya menyerap karbon dioksida di atmosfer. Jadi fix ya, kalimat utamanya ada di awal, kita tarik intinya itu di sini. Akibat rumah kaca. Berarti jawabannya yang A. Garansi, kamu mau lolos SKD seperti mereka? Ikuti Super Intensif SKD CPNS dan Sekolah Kedinasan Offline dan Online bersama Profesional by Bimbel YEC. Info lebih lanjut buka di www.professional.id. Hubungi advisor kami untuk konsultasi dan pendaftaran ya. Sampai jumpa di kelas.